Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi siang ini kita bertemu di podcast Yayasan Aurika Surabaya. Nah, pada podcast kali ini bintang tamu kita adalah salah satu praktisi EVT yang ada di Yayasan Aurika Surabaya, yaitu Ibu Eli. Selamat siang Ibu Eli. Selamat siang Ibu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Bagaimana muridnya hari ini Bu Eli? Wah, keren Bu Eva. Luar biasa. Sangat excited sekali muridnya hari ini. Wow. Oke Bu Eli, hari ini kita berbeda ya dari biasanya. Biasanya kita ngobrol gitu kan, tidak ada kamera. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol di depan kamera. Jangan sungkan ya Bu Eli. Grogi saya Bu Eva. Oke Bu Eli, tema kita kali ini itu adalah tentang kosakata. Nah, kalau kita ngomongin tentang kosakata, sepenting apa sih kosakata itu bagi anak gangguan pendengaran itu? Kosakata terutama pada EVT ya. Sepenting apa kosakata itu? Penting banget, super duper penting. Kenapa? Karena memang kosakata itu kan modal untuk anak berkomunikasi. Yep. Anak-anak gangguan pendengaran ini yang dihabilitasi oleh orang tuanya, kemudian memakai teknologi pendengaran, itu biasanya memang dilatar belakangnya oleh orang tua yang kepengen anaknya berkomunikasi verbal. Jadi kuncinya kosakata, Bu Iva. Oke. Nah, kalau misalnya dalam penelitian gitu ya, kita ngomong ini agak ilmiah gitu ya. Dalam penelitian, kosakata berapa kosakata yang harus dikuasai oleh anak gitu, yang harus dipahami oleh anak untuk dia mampu berkomunikasi secara lancar, secara verbal itu Bu Eli? Kalau bicara penelitian itu memang berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan bahwa usia 18 bulan sampai 24 bulan tuh setidaknya anak tuh mampu mengucapkan 50 kata ekspresif gitu ya. Hingga nanti ketika di usia 8 tahun misalkan atau usia-usia 6 tahun begitu ya, anak itu minimal Bu Iva ya. Jadi pencapaian kosakatanya itu sudah ribuan kosakata. Jadi ada yang mengatakan 3.000 kosakata, ada yang mengatakan 4.000 kosakata, tapi semua penelitian itu pada dasarnya sama, bahwa pada usia sekolah anak-anak itu tidak bisa jika di bawah ribuan, jadi harus di angka ribuan. Itu begitu, karena itu memang modal untuk anak bisa memahami apa namanya, penjelasan guru, komunikasi saat di kelas, bersama teman-temannya yang pergaulannya pasti lebih luas, begitu. Oke. Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua kita tahu kosakata anak kita berapa sih gitu. Bagaimana caranya menghitungnya itu Bu Eli? Apakah harus setiap hari itu dicatat? Apakah kita ada apa istilahnya ya, kalau ada papan sendiri untuk kita catat kosakata itu, atau bagaimana cara menghitung kosakata supaya orang tua juga kan bisa oh berarti anak saya kurang nih, yang harus saya tambah apa? Itu bagaimana Bu Eli cara menghitungnya? Betul. Jadi kita yang pertama harus tahu dulu untuk yang tadi Bu ya, pijakannya itu bisa lewat global development, bahwa language itu pencapaiannya berapa ribu sih untuk usia sekian begitu ya. Itu pijakan kita, walaupun itu anak-anak yang normal hearing ya, tapi itu kan pijakan. Nah, untuk anak-anak kita yang memiliki gangguan pendengaran, biasanya kan usianya macam-macam nih Bu. Ada yang late intervention, ada yang early intervention, tuh macam-macam. Nah, tapi memang wajib banget bagi kita sebagai praktisi maupun orang tua itu wajib banget mencatat. Bahkan satu kosakata itu berhasil dipahami anak, itu langsung dicatat. Nah, itu kita bisa mempermudah tracking gitu. Oh, anakku udah paham ini, oh anakku udah paham ini. Jadi seenggaknya itu kita punya acuan kosakata apa aja yang mereka udah paham, dan itu nanti yang kita jadikan obrolan gitu. Misalkan anak udah paham kata makan nih. Nah, sehari-hari kan kita enak tuh ngobrolnya. Yuk nak makan yuk. Nah, berarti ada hal yang kita bisa obrolkan gitu. Jadi memang harus setiap hari, bahkan setiap kata itu terucap atau terpahami tadi ya langsung masuk checklist gitu. Karena ada pengalaman Ibu Iva. Kapan lalu itu, beberapa minggu yang lalu ya, itu kan sempat nih ada salah satu orang tua yang berapa ya Ma kosakatanya sekarang, kan biasanya praktis itu tracking gitu ya. Kalau usia mendengarnya sekian berapa. Ada yang mengatakan tuh 30. Cuman kami pribadi kayak ragu, masa iya 30, karena pemahamannya kok kayaknya udah banyak sih gitu. Coba deh Ma bawa buku catatannya. Nah, ternyata ketika dibawa buku catatan tuh banyak banget yang kelewat. Nah, jadi ketika di tracking lagi tahu nggak berapa?
110 ternyata Wow. yang sudah dipahami, dan itu yang ekspresif udah banyak banget. Jadi udah mama, papa itu udah keluar. Nah itu kenapa sih kok bisa lost? Ternyata kadang-kadang orang tua tuh nggak pede. Oke. Jangan-jangan nggak paham Bu Eli. Oh, iya, Jangan-jangan benar juga sih. ada gitunya. Padahal sebenarnya ada caranya juga sih menghitung kosakata. Kalau pas kita tuh nggak pede, nih anak paham nggak sih sebenarnya lah gitu. Jadi bisa ada cara-cara tersendiri. Istilahnya kayak semi natural. Setiap hari tuh ditanya, yuk Dek buang sampah yuk, kira-kira paham nggak ya dia lah, kayak gitu-gitu. Jadi tetap harus dipantau. Dipantau ya. Nah, Bu Eli tadi kan bilang kadang-kadang kan harus dicatat gitu ya. Nah, kalau cara pencatatannya itu kan itu ada bahasanya, ada dua ya Bu Eli, ada ekspresif, ada reseptif. Itu juga dicatat ya semuanya. Betul. Karena biasanya gini Bu Eva, jadi reseptif sama ekspresif itu kan beda. Reseptif tuh yang dipahami anak, oh anak paham makan, tapi belum tentu anak tuh bisa ngucapin makan. Oh, benar juga. Nah, kalau ekspresif kan yang mampu diucapin tuh. Nah, itu tetap harus dicatat karena bisa jadi misalkan reseptifnya 10, ekspresifnya 5. Nah, ternyata yang di apa ya, istilahnya tuh yang membuat orang pede itu kan biasanya dia belum ngucap, Bu Eli saya nggak mau nyatet nih kalau belum ngucap, akhirnya dikit. Karena yang mampu diucapkan kan sedikit, padahal pemahamannya sebenarnya banyak. Jadi dicatat yang dipahami berapa, ekspresifnya berapa. Biasanya gini juga Bu Iva, misalkan anak itu kosakatanya kan nggak hanya kata benda ya. Biasanya kalau udah meningkat itu kan ada kata kerja, misalkan ada kata sifat. Ya. Kotor, bersih, macam-macam banget, ada warna. Itu juga kalau sudah mulai banyak bisa diklasifikasi. Oh, betul. Kata bendanya ini, Benar. kata kerjanya ini, ya gitu Bu. Jadi diklasifikasi. Tapi itu tetap harus ada kayak daftar gitu ya. Oh, Betul. ini misalnya kalau bahasa ekspresif dia pada apa, bahasa reseptif apa gitu ya. Jadi kalau orang tua itu ada yang kemarin itu setor 589 kosakata, itu tabelnya udah banyak. Ada tabel kata benda, ada tabel kata kerja, ada tabel apa gitu ya, warna, jumlah gitu ya. Di sini ada reseptif, sebenarnya ada ekspresif, macam-macam. Udah mulai bukunya udah mulai tebel. Dan itu mungkin lebih memudahkan orang tua ya, karena kan Betul. kalau kita hanya tidak mengklasifikasi, sebenarnya tidak apa-apa, tidak Tidak apa-apa. diklasifikasi. Tapi kalau diklasifikasi kan kita misalnya terapis tanya nih, kata bendanya sudah bisa berapa? Nah kita tinggal lihat aja, kita hitung gitu ya, Betul, lebih betul. mudah untuk kita bisa tahu langsung. Oh segini, oh berarti ada yang kurang, langsung ditambah gitu ya Bu Eli ya. Dan itu akan memudahkan kita untuk ngajarin apa lagi ya gitu. Kalau kita ngeblank itu kan akhirnya kayak meraba-raba yang nggak jelas gitu loh mau ngajarin apa Bu Iva. Jadi kalau misalkan apa namanya ada daftarnya, bener. kita tahu kan ini udah bisa, berarti bisa dikembangkan apalagi ya, Ya, kayak gitu-gitu. betul sekali. Nah, seperti yang Bu Eli sampaikan tadi kan, kosakata itu juga perlu dikembangkan kan, diperbanyak gitu kan. Nah, bagaimana sih Bu Eli caranya mengembangkan kosakata gitu ya, supaya anak saya bisa kosakatanya banyak, supaya anak saya bisa dalam 1 minggu itu targetnya bisa terpenuhi gitu, di 1 minggu 1000 gitu misalkan. Wow, Nah, gimana itu caranya amazing. Bu Eli? Mengembangkan kosakata itu gimana caranya? Makan dulu yang banyak Bu Iva. Wush, luar biasa itu Butuh ya. energi Bu Iva, ngomong banyak ya Bu Iva ya. Dan butuh doa ya. Jadi apa namanya, memang kuncinya adalah intensif ngomong. Oke. Jadi ngomong apapun ngomong. Cuman Cerewet memang- ya, Bu Eli? Betul, cerewet. Oh. Tapi bukan asal cerewet ya. Jadi apa misalkan gini, kita ngelihat mainan ini, misalkan kita ngelihat mainan ini, itu mungkin kita hanya akan menyebutkan, oh ini ada miniatur dapur nih, ada lemari, misalkan gitu. Tapi kita bisa kembangkan, oh lemarinya ada warna biru, Oh, betul. ada warna gitu ya. putih, wah tinggi ya, tinggi ukurannya misalkan begitu. Terus kemudian, wah bisa dibuka loh, lemarinya bisa dibuka loh, misalkan gitu. Jadi ada banyak kata yang bisa dikembangkan tuh dalam satu momen. Gitu. Jadi misalkan main mobil. Nah, main mobil juga kita tidak hanya bilang, "Deh, ayo main mobil yuk." Ah, itu kan satu kata mobil ya, ya Bu Iva ya. Dan kadang-kadang orang tua seperti itu ya Bu Eli ya. Kok kadang kata kita iya. pun gitu ya. Oh, iya benar. Karena kita takut, waduh, paham nggak ya gitu. Benar. Kadang-kadang kita ngomongnya, kadang-kadang ada beberapa orang tua yang pernah saya temui gitu kan. Kalau mengenalkan mobil gitu Bu Eli, mobil, ini mobil, ini mobil, ini mobil gitu kan. Padahal seperti yang disampaikan di FIT kan kita harus kalimat gitu ya ngomongnya.
kalimat. Nah itu gimana Bu Eli kalau maksudnya harus ngomongnya seperti apa meskipun target kita kosakata kita itu adalah mobil gitu. Jadi mungkin targetnya kan mobil nih, tapi kan kita harus mengembangkan supaya anak tuh terbiasa kalimat gitu ya. Jadi misalkan kita ngomong mobil, Dek, Mama punya mobil. Wow, mobilnya besar. Lihat nih, mobilnya bisa jalan loh. Yuk kita hitung yuk, mobilnya mau jalan. 1, 2, 3, jalan. Stop. Tuh, dia cepat ya jalannya. Jadi di situ ada warna mungkin bisa, ukuran bisa, atau apa lagi ya? Cepat atau pelan. Nah, itu juga bisa lewat permainan itu. Asalkan itu tadi ya kata yang kita targetkan diulang itu ya. Dan kita tekankan ya, kita tekankan berulang. Plus satu lagi Bu Iva, jadi kita harus memastikan bahwa anak tuh memperhatikan kita pas ngomong. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin miss ya orang tua ya. Kadang-kadang orang tua yang penting kadang kita kan ngomongnya yang penting cerewet malah. Cerewet itu ada aturannya sebenarnya ya. Betul, karena kalau misalkan anak tuh tidak sedang memperhatikan kita, tapi kita ngomong tuh ibaratnya informasinya kan kayak nggak nyambung. Kita ngomong mobil, juga. Ya kan? Kita ngomong mobil, anaknya lihat lemari ini yang bagus ini, jadi kayak nggak nyambung gitu. Berarti perhatiannya juga harus sama gitu ya, karena saat ngomong mobil, kita ngomong mobil gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Bu Eli, contoh ya, ada mama nih punya target kosakata nih. Target kosakata saya dalam 1 minggu adalah 50 misalkan. Nah, ternyata dalam 1 minggu 50 itu nggak nyampe gitu Bu Eli. Atau masih ada yang belum. Nah, gitu solusinya bagaimana Bu Eli? Kalau seperti itu? Diulangi lagi, lebih intensif lagi, lebih sering lagi bonding sama anak, karena biasanya kosakata yang tidak nyampe itu banyak faktornya. Bisa karena mungkin saat itu anak tidak sedang memperhatikan, mungkin waktu yang kita berikan kurang intensif, atau intensif sih tapi ngulangin kata-katanya tuh nggak banyak. Jadi banyak hal yang mungkin itu bisa kita lihat. Tapi memang kuncinya satu, kalau ada kosakata yang belum paham atau tidak sesuai target, berarti kurang banyak nih ngomongnya, berarti kurang sering nih ngomongnya, berarti kurang mendampinginya nih kurang intensif nih misalkan gitu. Atau jangan-jangan kurang memperhatikan, apa ya yang membuat anak tuh kok nggak memperhatikan atau nggak menarik gitu. Jadi kita cari hal-hal yang membuat anak tuh tertarik. Biasanya anak kalau udah happy itu masuknya cepet banget. Gitu. Jadi kita pilih kosakata yang dipakai sehari-hari Bu Iva. Kadang misalkan anaknya usia 3 tahun gitu ya. Usia 3 tahun kan biasanya kosakatanya masih sehari-hari ya, masih lingkungan apa ya Bu Iva, sekitar lah, lingkungan sekitar gitu. Nah, kita hindari kosakata itu yang jarang dipakai. Misalkan apa ya? Misalkan kosakata yang sifatnya terlalu akademik. Betul. Untuk yang pertama ya, betul. Yang pertama kali anak belajar. Yang early banget tuh, ya benar. Jadi tetap kita karena sesuaikan. tidak kepake ya itu ya. Selain tidak kepake tuh anak akhirnya kayak dibombardir dengan sesuatu yang dia tidak pernah temui, tidak sering dia dengar, dia pun juga tidak sering kita pun juga tidak sering mengucapkan itu, jadi akhirnya lupa pasti lupa. Jadi targetnya itu juga selain diulang karena itu nggak nyampe, jadi itu harus benar-benar yang sering dia lihat, dia lakukan, dia alami gitu ya Bu Eli. Sehingga kepake buat komunikasi gitu. Benar. Kadang orang tua itu misalnya nih ada orang tua nih, berarti kosakatanya itu sekarang karena dia sudah bisa bilang B gitu ya Bu Eli. Ada beberapa orang tua, sudah bilang B, berarti semua kata-kata B itu dimasukkan gitu. Mau itu bejana gitu kan. Itu gimana itu Bu Eli? Maksudnya bakwan kan, padahal kan itu tidak sering dia temui gitu ya. Oke. Ada beberapa orang tua yang gitu loh. Dia kan sudah bisa bilang B Bu gitu. Berarti semua B ini saya masukkan di kosakatanya. Berarti kalau B itu kan macam-macam. Nah, dicari tuh misalkan B ini gitu kan. Tapi kan kayak bejana itu dia juga nggak ngelihat gitu kan, bejana saya aja juga apa. Nah, gimana itu Bu Eli kalau seperti itu? Kembali lagi bahwa kosakata itu tidak murni didasarkan pada awalan konsonan ya Bu ya. Misalkan anak bisa C, kemudian semua huruf C kita latihkan, padahal huruf C di bahasa Indonesia juga tidak banyak gitu ya.
Akhirnya kita harus kembali pada bagaimana keluarga itu berinteraksi secara natural. Biasanya bahasa apa sih yang dipakai sehari-hari di rumah? Gitu. Yang berfungsi untuk komunikasi dua arah. Sehingga anak itu akan kepake selalu mendengar itu, kita selalu membicarakan itu, sehingga itu akan sangat bermanfaat banget untuk pengembangan dia di sekelilingnya. Dia bisa ngobrol dengan kakaknya, dia bisa ngobrol dengan adiknya. Sedangkan bejana itu misalkan kita pakai apa nih? Pakai kartu gitu ya. Wah, itu satu kurang menarik kalau untuk anak, terutama usia dini, kartu bejana. Yang kedua, nggak kepake, pasti lupa. Karena kunci FIT tadi kan repetisi ya, pengulangan. Nah, kalau misalkan nggak pernah ketemu sehari-harinya kan pasti nggak kepake, pasti lupa. Akhirnya mama stres, waduh targetku nggak nyampe lagi nih, bejana belum paham. Nah, padahal ada kosakata lain yang mungkin lebih kepake gitu. Oke, Bu Eli, ngobrol kita hari ini luar biasa. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Amin. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan, closing statement untuk acara kita hari ini, podcast kita hari ini yang berhubungan dengan kosakata. Yap, jadi Bapak Ibu, kami sebagai praktisi, kemudian Bapak Ibu sebagai orang tua atau keluarga-keluarga lain yang mungkin berkaitan dengan anak-anak gangguan pendengaran, kunci utama anak bisa berkomunikasi dengan sekitarnya atau sekelilingnya adalah kosakata. Sehingga kita tidak boleh berhenti untuk menambah, memperkaya dan mengembangkan kosakata anak sampai kapanpun itu, sehingga mereka siap untuk bersekolah atau berkehidupan di yang lebih luas. Oke, baik. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap kita yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya yang lebih daging dan lebih seru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Dadah.